ya Bapak Ibu, agar kita saling sabar ya Bapak Ibu. Oke, pagi-pagi, semangat pagi, selamat pagi. Yes, oke. Sudah mulai rame ya di dalam kolom chat box. Oke, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang gitu ya Bapak Ibu ke dalam sesi Back on Track pada malam hari ini Bapak Ibu, dan sesi Back on Track pada malam hari ini Bapak Ibu di bulan April ya, di mana di bulan April ini adalah bulan Ramadan. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini ya sedang melakukan ya buka puasa bersama keluarga tercinta ataupun di mana saja ya Bapak Ibu, kami mengucapkan Bapak Ibu selamat ya berbuka puasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu mengikuti sesi Back on Track ini dari awal sampai dengan akhir, karena banyak sekali informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan nggak hanya itu ya Bapak Ibu, ada sesi speaker yang tentunya ini juga dinanti-nanti Bapak Ibu, dan terlebih lagi Bapak Ibu ada yang namanya strategi Jitu nih. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana kita bisa konsisten untuk terus melakukan aktivitas kita sebagai tenaga pemasar dan mitra bisnis Prudential. Bapak Ibu, nama saya Dewi Rotua dan saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sampai dengan akhir sesi acara ini. Ya, oke, Bapak Ibu, kita akan segera memulai sesi acara kita pada malam hari ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan ya dari Bapak Edmund Revan sebagai Head of Agency Learning Development ya, mengenai bagaimana nih aktivitas kita ya supaya tetap konsisten di dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari. Oke, dipersilakan Pak Revan. Oke, terima kasih Kak Dewi atas openingnya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semua masih dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dahsyat, dan yes Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Dewi ya, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah puasa, dan tentunya hari ini adalah bertepatan atau jamnya nggak terlalu jauh dengan jam berbuka puasa ya Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Semoga walaupun puasa tapi semangatnya tetap luar biasa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini ada beberapa hal yang mau saya share kepada Bapak Ibu sekalian, dan sebelum saya share, saya mau cerita atau mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam webinar ini yang sudah ikut lebih dari 2 kali Back on Track? Atau paling gampang deh, yang kemarin sudah ikut sesi Back on Track di bulan Maret, boleh ketikan angka 1. Kalau Bapak Ibu sudah ikut sesi Back on Track di bulan Maret, ketikan angka 1. Oke, luar biasa ya, hampir sebagian besar sudah ikut sesi Back on Track. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir atau malam ini hadir di dalam webinar ini baru kali ini mengikuti acara Back on Track? Nah, yang baru kali ini saya minta Anda ketikan angka 0. Kalau Anda baru pertama kali hari ini, ketikan angka 0. Oke, good. Thank you Bapak Ibu sekalian. Nah, buat yang hari ini atau buat yang hari ini baru pertama kali hadir, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Anda tahu acara ini dari mana? Kalau Anda taunya acara ini adalah dari WhatsApp atau SMS, boleh ketikan angka 2 Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda taunya acara ini dari WhatsApp atau dari SMS, boleh ketikan angka 2. Oke, good. Kalau yang taunya adalah dikasih tahu sama leadernya, jadi leadernya Anda kasih tahu, datang tuh ada acara Back on Track, saya minta Anda ketikan angka 3. Anda ketikan angka 3 yang taunya dari leader. Oke, banyak sekali Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti namanya yaitu Back on Track, karena hari ini kita mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali lagi ke bisnis yang sudah pernah Bapak Ibu jalankan. Mungkin Bapak Ibu sempat sedikit berhenti ya, sedikit pause atau katakanlah sedikit break gitu Bapak Ibu ya. Kita mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali lagi atau back Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kalau sudah back, kita juga mau Bapak Ibu sekalian untuk on track. Nah, hari ini selain saya, nanti juga akan ada beberapa pembicara, yang salah satunya adalah Pak Andi Irawan. Terima kasih Pak Andi Irawan sudah hadir hari ini. Beliau akan share sama Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah bulannya bulan puasa, bulan Ramadan, akan share gimana caranya sih
kita mau cerita atau mau sharing tentang Pro Cinta kepada calon-calon nasabah kita. Sehingga harapannya nanti adalah sebelum nanti hari raya Lebaran atau hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu sudah bisa membantu satu ataupun dua kerabat ataupun teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan perlindungan dari Pro Cinta, sehingga akhirnya waktu nanti merayakan Idul Fitri, Bapak Ibu sudah merasakan hasilnya, yaitu mendapatkan komisinya dari penjualan Pro Cintanya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Pak Andi akan share sama Bapak Ibu sekalian seperti apa caranya Bapak Ibu. Nah, hari ini sebelum mulai saya mau share sedikit saja sama Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah pernah janji kalau sama teman-teman yang sudah ikut ke back on track atau sesi back on track di sesi-sesi sebelumnya, saya mau janji tentang bagaimana caranya menggunakan form survei kesadaran penyakit kritis. Nah, hari ini saya akan share sama Bapak Ibu sekalian, dan jangan khawatir, kita sudah punya videonya. Nanti pun yang saya share adalah videonya, agar Bapak Ibu nanti bisa mengulang-ulang setelah sesi ini, dan kita akan taruh nanti videonya di dalam Pro Expert kita Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh minta bantuan slide saya. Oke, saya yakin Bapak Ibu, saya selalu percaya sama satu slide yang biasanya saya selalu bawakan di dalam sesi back on track, yaitu hukum sebab akibat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadir di acara back on track malam hari ini pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Bermacam-macam. Sebabnya diundang sama leader, menerima SMS, menerima WhatsApp, dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin pastinya ketika Bapak Ibu sudah hadir di dalam sesi back on track ini, pasti Bapak Ibu akan memiliki atau mendapatkan akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi adalah Bapak Ibu sudah siap untuk kembali lagi dan juga on track bersama dengan Prudential, atau bahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali. Mungkin kemarin sudah lakukan yang namanya membangun income bersama dengan Prudential. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan kembali apa yang sudah Bapak Ibu lanjutkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah bukan tanpa sebab dan bukan juga merupakan akibat dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya selalu percaya Anda yang hadir hari ini atau malam hari ini di dalam sesi back on track itu adalah bukan sebuah kebetulan, tapi adalah satu hal yang memang sudah direncanakan Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, saya yakin kalau ditanya siapa yang mau sukses, saya yakin saya minta Anda ketik angka berapapun pasti Anda akan ketik, karena Anda sekalian pasti mau sukses. Sekarang permasalahannya kalau mau sukses itu gimana Revan caranya? Nah, hari ini saya mau sharing sedikit sama Bapak Ibu sekalian. Biasanya orang-orang sukses itu punya kebiasaan seperti ini. Nah, seperti apa kebiasaan suksesnya? Ini yang akan saya share sama Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini adalah formula sukses yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil di dalam bisnis ini. Buka aja semuanya slide saya. Yang pertama, 50 prospek. 50 prospek ini berapa lama, Revan? 50 prospek ini adalah dalam 1 minggu. Ada 50 orang yang mau diajak ngobrol. Bapak Ibu punya 50 orang yang mau diajak ngobrol. Siapa saja orang-orang itu? Orang-orang itu adalah bisa siapa saja. Ada orang-orang di sekitar Anda, teman, tetangga, mungkin katakanlah teman yang udah nggak pernah dikontak sama sekali. Jadi paling tidak 1 minggu Anda harus punya 50 orang yang mau Anda ajak bicara Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada 50 orang yang mau Anda ajak bicara, paling tidak ada 30 orang yang bersedia untuk ketemu sama Anda. Ketemunya tentang apa yang Revan? Nanti dikasih tahu caranya, gimana caranya agar kita bisa minta untuk bisa ketemuan. Ketemuan ini nggak perlu ngomongin tentang Prudential, nggak perlu ngomongin tentang yang namanya asuransi, yang penting ketemu dulu aja. Orang bilang kongko-kongko gitu Bapak Ibu ya. Nah, waktunya tepat di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini Bapak Ibu sekalian, gampang ngajakin orang ketemuan. Apa? Buka puasa. Biasanya kalau kita sekalian, entah itu yang muslim ataupun non-muslim, buka puasa adalah satu alasan untuk kita bisa ketemu sama orang-orang yang mau kita temui. Nah, kalau sudah berinteraksi, paling enggak kita bisa ketemu sama yang namanya 10 janji ketemu penjualan. Jadi dari interaksi tadi mungkin ada 10 yang kita presentasikan atau cerita tentang solusi yang bisa diberikan oleh Prudential. Dan harapannya adalah akan ada 1 orang yang pastinya bersedia atau mau untuk bisa bergabung bersama dengan Prudential untuk bisa mempercayakan perlindungan ataupun proteksi dari keuangan baik itu untuk diri sendiri ataupun juga keluarganya. Nah, inilah yang harus Anda lakukan selama setiap minggu.
Dan Anda harus lakukan ini adalah setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya Anda lakukan 50 prospek itu dapat ini adalah satu hari saja, tapi setiap hari Anda lakukan hal seperti ini. Harapannya adalah dengan Anda lakukan aktivitas seperti ini, nasabah kita. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam video ini akan disampaikan, kalau form survei ini adalah tidak menjamin Anda langsung bisa mendapatkan closingan. Tapi form survei ini menjamin Anda sekalian bisa memulai pembicaraan dengan calon nasabah, dengan teman-teman Anda, dengan kerabat Anda. Sehingga pada akhirnya, jika sudah ada mulai yang namanya pembicaraan, maka akan mudah bagi Anda sekalian untuk cerita. Kalau Anda saat ini membangun bisnis di Prudential dan Anda saat ini punya tugas adalah membantu setiap keluarga di Indonesia mempersiapkan perencanaan dan juga perlindungan keuangannya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa sih kira-kira surveinya, seperti apa cara menggunakannya? Yuk kita saksikan video yang berikut ini. Survei kesadaran penyakit kritis. Cara efektif untuk mulai mengarahkan pembicaraan menuju proses penjualan. Survei kesadaran penyakit kritis adalah salah satu alat yang ampuh untuk membantu agen atau leader memulai percakapan dan membangun keterlibatan dengan calon nasabah mereka. Tujuan utama dari formulir survei kesadaran penyakit kritis ini adalah sebagai titik awal untuk membantu agen atau leader membangun kesadaran calon nasabah mereka tentang risiko penyakit kritis. Dengan membagikan survei kesadaran penyakit kritis ini, tidak berarti agen atau leader dapat langsung menjual produk penyakit kritis atau produk asuransi lain ke calon nasabah mereka. Ingat, tujuan utamanya adalah untuk berbagi informasi kepada calon nasabah dan mendapatkan interaksi dua arah. Agen atau leader dapat membagikan solusi dari Prudential dalam bentuk produk asuransi jika calon nasabah menanyakan tentang solusi. Survei kesadaran penyakit kritis ini lebih efektif jika disampaikan secara tatap muka langsung. Lalu, bagaimana Anda memulai percakapan menuju survei kesadaran penyakit kritis? Mulailah dengan fakta umum sederhana tentang penyakit kritis di Indonesia untuk memeriksa kekhawatiran mereka tentang penyakit kritis. Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk memulai interaksi dengan calon nasabah Anda. Sebelumnya, carilah terlebih dahulu di Google infografis terkait fakta-fakta penyakit kritis seperti contoh dalam slide ini. Setelah itu, Anda bagikan infografis tersebut kepada calon nasabah Anda untuk memicu interaksi. Anda bisa menyampaikannya seperti contoh berikut ini. Jika calon nasabah sudah siap, maka berikanlah survei ini kepada mereka. Pastikan bahwa Anda sendiri sudah membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam survei ini. Sangat baik jika Anda bisa menghafal di luar kepala setiap pertanyaan tersebut, karena sebenarnya survei ini akan jauh lebih efektif jika disampaikan secara tatap muka langsung. Dan keuntungan dari menghafalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah Anda bisa menggunakannya sebagai bahan pertanyaan dalam membangun percakapan dengan calon nasabah. Dengan cara ini, Anda seakan-akan hanya berbincang secara natural saja, tidak menyampaikannya sebagai metode survei. Jika Anda menggunakannya sebagai survei, Anda bisa membagikannya saat berinteraksi di media sosial dalam bentuk link. Calon nasabah Anda cukup mengklik link tersebut, mengisinya, lalu mengirimkan jawabannya. Setelah itu, Anda lakukan tindak lanjut kepada calon nasabah tersebut dengan menggunakan jawaban mereka sebagai bahan pembicaraan lanjutan. Mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini. Sebelumnya, kita akan menggali informasi mengenai usia, status pernikahan, serta pekerjaan calon nasabah. Data usia, status pernikahan, dan pekerjaan adalah info penting yang nantinya Anda perlukan jika akan membuat sebuah rekomendasi proteksi atau produk asuransi bagi calon nasabah Anda. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan survei kesadaran penyakit kritis. Pertama, tahukah Anda apa penyebab utama kematian pada masyarakat Indonesia saat ini?
Kedua, tahukah Anda berapa besar kemungkinan seseorang menderita penyakit kritis semasa hidupnya? Ketiga, tahukah Anda penyakit kritis yang menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia belakangan ini? Apapun jawaban yang calon nasabah Anda pilih, tidak ada yang benar ataupun salah. Tujuan utama kita adalah untuk mengusik dia tentang risiko penyakit kritis yang nyata dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Contohnya di pertanyaan nomor 2, bahwa kemungkinan seseorang terkena penyakit kritis adalah di atas 70%. Dan ini adalah persentase kemungkinan yang sangat besar jika tidak mutlak. Jadi, jika dia menjawab di bawah 70%, maka ini menjadi bahan interaksi lanjutan yang berharga bagi Anda. Karena di sini Anda bisa mengusik dia dengan fakta ini dan menanamkan kesadaran bahwa dia butuh proteksi. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Keempat, menurut Anda, berapa total biaya perawatan medis kritis, termasuk pra dan pasca, di rumah sakit swasta? Kelima, jika penyakit kritis menyerang, apakah menurut Anda itu akan menyebabkan masalah keuangan yang serius dalam keluarga secara umum? Terakhir, jika penyakit kritis terjadi, bagaimana cara membayar tagihan rumah sakit? Anda bisa melanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Terutama, pertanyaan nomor 4 juga adalah untuk mengusik calon nasabah lebih jauh bahwa penyakit kritis akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk pengobatannya. Mungkin saja bisa sampai lebih dari 1 miliar rupiah. Apakah calon nasabah Anda sudah punya dana sebesar itu jika sampai terkena penyakit kritis? Jika Anda menyebarkan survei ini dalam bentuk online, pastikan bahwa Anda selalu melakukan tindak lanjut atas jawaban calon nasabah dalam survei ini. Ingat, tujuan survei ini adalah untuk membantu Anda memiliki interaksi yang berkelanjutan dengan calon nasabah. Usahakan untuk mendapatkan janji temu untuk membahas hasil jawaban survei tersebut. Ini adalah peluang Anda melakukan pencarian fakta yang lebih mendalam tentang diri calon nasabah sebagai bahan untuk menemukan kebutuhannya akan proteksi atas risiko kehidupan. Berikut adalah link formulir survei penyakit kritis. Setelah mengirimkan link, arahkan calon nasabah untuk mengklik tautan tersebut hingga terbuka halaman pertama form survei penyakit kritis di Google Form seperti yang tampak di layar. Setelah halaman pertama formulir berjudul survei penyakit kritis terbuka, pastikan responden mengisi alamat email Anda sebagai pemberi survei pada kolom email. Alamat email yang diinput akan menentukan kemana hasil surveinya akan dikirimkan. Dan jika alamat yang diinput salah, maka Anda tidak akan menerima hasil pengisian surveinya sebagai pemberi survei. Setelah memastikan pengisian kolom email, lalu persilahkan peserta survei untuk menjawab semua pertanyaan. Setelah menjawab semua pertanyaan dan mengirimkan atau submit jawabannya di survei penyakit kritis, maka Anda sebagai pemberi survei akan menerima hasil surveinya melalui email. Silakan buka email inbox Anda dan temukan kiriman email dari Google Form yang berjudul survei penyakit kritis. Baca dan analisa jawaban-jawaban dari responden di survei tersebut. Identifikasi apa yang menjadi pernyataan, kekhawatiran, dan pilihan solusi yang ditentukan. Lalu, apa yang harus dilakukan setelah Anda mengetahui jawaban yang diberikan oleh calon nasabah? Maka yang Anda harus lakukan adalah ucapkan terima kasih. Lalu, segera atur janji temu. Di saat pertemuan tersebut, penting untuk Anda melakukan pencarian fakta. Gali informasi sebanyak mungkin tentang diri calon nasabah. Jangan tergesa-gesa bicara asuransi dan menjual produk. Tugas Anda bukan untuk menjual produk asuransi, memberi solusi atas dampak yang diakibatkan risiko kehidupan atas dirinya. Hanya dengan pencarian fakta yang tepat, Anda akan bisa menemukan kebutuhannya akan proteksi. Di saat ini pula, Anda bisa membuka kesadaran dia akan pentingnya proteksi dengan menyampaikan konsep penjualan. Ini adalah cara yang halus untuk bisa memasukkan pemahaman tentang asuransi kepada calon nasabah Anda. Ada banyak konsep penjualan yang bisa dipelajari. Salah satunya kita akan berikan kepada Anda semua di sesi. Oke, Bapak Ibu sekalian, videonya dari video tadi yang ditampilkan mudah atau mudah banget Bapak Ibu sekalian? Kalau mudah banget boleh dong saya minta Anda ketik angka 1 Bapak Ibu sekalian di dalam kolom chat Anda. Kalau Anda ngerasa ini mudah banget, silakan ketikkan angka 1 di dalam kolom chat Anda. Yes,
Kalau ini mudah dan Anda tadi ngeliat Revan, kayaknya saya tadi agak sedikit skip deh gitu ya. Karena saya nggak saksikan semuanya dengan lebih detail. Nggak perlu khawatir, nanti kita akan masukkan ke dalam Pro Expert. Cara login Pro Expert seperti apa nanti kita akan informasikan kepada Anda sekalian. Jadi Anda bisa ulang-ulang sambil bagaimana caranya Anda berlatih untuk bisa menggunakan form kesadaran penyakit kritis untuk bisa memulai percakapan dengan prospek Anda. Nah, setelah itu bagaimana Revan? Kalau Anda sudah bagikan itu, mungkin responnya macam-macam ya. Ada yang mungkin balas, ada yang mungkin cuman kasih PHP ya. Centangnya sudah centang 2 dan warna hijau, tapi nggak respon-respon atau nggak balas-balas. Is okay, nggak apa-apa. Karena yang harus Anda ingat adalah SW next. Some will reply, some will not reply. So what? Terus kenapa? Bapak Ibu sekalian, next cari yang lainnya lagi. Anda lakukan kepada orang yang lainnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ada yang membalas, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Next. Respon positif ataupun tertarik, ajak janji ketemu, ajakin ketemuan. Tapi kalau responnya belum tertarik, ya udah nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lakukan follow up, lakukan yang namanya adalah interaksi terus-menerus. Tapi juga jangan setiap hari, nanti akhirnya jadi mengganggu Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya kasih jeda kepada dia, kepada prospek tersebut, sehingga akhirnya Bapak Ibu tetap bisa menjaga interaksi yang baik dengan calon prospek tersebut Bapak Ibu sekalian. Next, jika Bapak Ibu membutuhkan link buat formulir kesadaran penyakit kritis, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di dalam kolom chat atau Bapak Ibu scan QR code yang ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Next. Kalau tadi kan ada yang namanya pertama kali dibuka dengan fakta-fakta yang bisa Bapak Ibu kirimkan. Nah, kita juga berikan di dalam link yang sudah ada di dalam kolom chat dan juga QR yang Bapak Ibu bisa scan. Ini adalah beberapa infografis yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mau memulai percakapan penggunaan form kesadaran penyakit kritis. Jadi semua tools sudah kita berikan dan setelah sesi saya akan ada speaker yang luar biasa, Bapak Andi Irawan akan share gimana cara ceritanya kalau sudah bertemu dengan calon nasabah kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oke, nextnya. Ingat Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah katakan formula sukses adalah punya 50 prospek dalam 1 minggu, punya 30 interaksi sosial, kemudian ada 10 janji pertemuan dalam 1 minggu, dan akhirnya punya 1 closing dalam setiap minggu, Bapak Ibu sekalian. Ketika ini semua bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya sekedar back di dalam bisnis bersama dengan Prudential, tapi juga bisa on track, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu dari saya, sukses buat kita semua, dan tentunya segera saksikan yang satu ini, pembicara yang luar biasa yang akan share kepada kita sekalian. Siapkan catatan Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu nggak ketinggalan ide-ide penjualan yang tentunya bisa membantu Bapak Ibu sekalian ke depannya nanti. Terima kasih dari saya kembalikan lagi kepada Kak Dewi. Oke, terima kasih Pak Revan. Wow, ya di awal Pak Revan sudah menginformasikan kepada kita gimana sih ya Bapak Ibu kalau kita saat buka puasa ya kita ngobrol-ngobrol ya kan dengan calon prospek, dengan calon nasabah. Nah, gimana nih nggak hanya buka puasa ya teman-teman, tapi kita juga bisa sekalian berbicara dan melakukan yang namanya sedikit ini ya Bapak Ibu membuka pikiran para calon prospek ya dengan survei yang tadi sudah Pak Revan sampaikan ya, itu adalah survei sakit kritis atau survei kesadaran sakit kritis. Nah, Bapak Ibu ya, yang berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam sesi speaker ya, Bapak Ibu, yang pastinya sesi speaker ini Bapak Ibu kita juga tunggu-tunggu gitu ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi speaker yang luar biasa, yaitu Pak Andi Irawan, ya beliau adalah founder Enrich Together Agency, ya Bapak Ibu saya akan mau membacakan profil beliau. Ya, Bapak Ibu bisa lihat profil beliau sangat-sangat banyak sekali achievement yang sudah beliau dapatkan gitu ya selama ya Bapak Ibu berkarir dan menjalankan bisnis di Prudential ya Bapak Ibu. Beliau join pertama kali di Prudential di tahun 2015, lalu beliau juga mendapatkan achievement Aum Bali Lombok ya, Star Club, Double Star Club, PCC Producer, PCC Leader, ya, lalu juga PALC, MYLC,
COT, MDRT, NLC, pokoknya banyak banget. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada kali-kalinya di sana ya. Jadi, Bapak Ibu, Pak Andi ini tidak hanya mendapatkan sekali saja, bahkan berkali-kali. Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ingin segera mendengarkan motivasi dan sharing dari beliau, ya Bapak Ibu. Nah, kita akan sama-sama panggilkan Pak Andi Irawan. Halo Pak Andi Irawan. Halo, semangat pagi teman-teman Prudensa, semangat pagi Dewi, Koko Revan, dan teman-teman yang lain semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, semangat pagi teman-teman semua yang bisa mendengar suara saya, katakan pagi. Ayo ketikin pagi. Coba yang bisa dengar suara saya. Oke, ya. Saya perkenalkan, nama saya Andi Irawan dari Endis Together Agency Jakarta. Hari ini akan berbagi sedikit lah kepada teman-teman mengenai back on track teman-teman ya. Saya juga bingung kenapa saya dipilih, namun karena saya dipilih, karena saya dipilih, otomatis saya teringat dengan pesan dari nenek moyang saya. Nenek moyang saya berkata, pantang pulang sebelum padam. Pantang saya pulang juga sebelum teman-teman mencapai Star Club, Double Star Club, dan PCC Miami dan bukan Miami lagi, ini Miami sama pergi Venice dan Milan teman-teman ya. Oke. Saya Andi Irawan, saya akan membagi tema back on track ini menjadi 2 bagian, yaitu back, kembali, kenapa kita masih jalanin bisnis prudensial ya kan? Kenapa kita masih seriusin bisnis prudensial ini, dan on track, bagaimana supaya kita tetap on track di bisnis ini. Mengenai back, saya nggak panjang-panjang ceritanya teman-teman ya, supaya mempersingkat waktu, mungkin teman-teman juga biar nggak ngantuk ya kan. Mengenai back, mengenai kembali di bisnis ini, saya teringat dengan pesan dari cerita teman saya. Saya sekitar bulan lalu saya bertemu dengan teman sekolah saya. Beliau baru saja membuka kafe di PIK 2 Jakarta ya. Tepatnya di Tanggul tuh daerah rame, itu call tiap sore itu rame banget ya, Tanggul Pik ya. Dan ini dia buka sebelum menjelang COVID, dia beli ruko bersama beberapa temannya, patungan beli ruko di sana, akhirnya membuka kafe. Lalu ketika saya bertemu, gimana kafe lu? Sebelumnya saya sering pernah ke tempat dia beberapa kali, rame teman-teman. Karena saya dulu sama anak saya sering jalan sore, lari, ya kan, main sepeda di Tanggul Pik 2 itu yang sangat viral lah pada saat itu ya kan. Dan setiap itu saya mampir selalu di kafenya, walaupun dia nggak ada, tapi ada anak buahnya teman-teman. Dan bulan lalu saya ngobrol sama dia, ketemu, gimana kafe lu, rame nggak? Gua udah tutup cong. Saya ngomong-ngomong saya dipanggilnya Acong ya teman-teman ya. Saya Andi Irawan, putus-putus ya. Oke, suara saya jelas nggak? Oh, halo, suara saya aman? Sudah jelas Pak. Aman ya. Oke, kalau putus-putus tolong di-cut ya, biar saya ketahuan. Kalau nggak tahu ya, saya ngoceh. Kalau putus-putus kayaknya pulsanya yang kurang, jangan-jangan. Bisa jadi. Ntar Koko Revan tolong kirim OVO ya buat saya ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Gimana, bro? Kafe lu di PIK rame nggak? Gua udah tutup cong. Hah? Kok tutup? Kafe rame begitu jalan 2-3 tahun, lu tahu nggak, emang rame. Tapi yang datang ya bisa 5 orang, 7 orang, yang pesannya pesan minum 3-4, nongkrong berjam-jam. Waduh, itu emang kelihatannya doang rame, tapi omsetnya nggak ada, ya kan? Bayangin udah keluarin, dihitung-hitung ya per bulan berapa cuannya, berapa untungnya. Hanya sekitar kurang lebih 15 juta, 20 juta bagi 3 orang. Ya, bokang tahu katanya. Ya istilahnya cuannya untungnya dikit banget, nggak sesuai dengan apa yang dia sudah keluarkan. Beli rukonya aja miliaran teman-teman, ya kan? Bayangin lu beli ruko miliaran hanya untung sekitar 15-20 juta per bulan. Dan itu pun harus bagi-bagi. Akhirnya dia gulung tikar teman-teman. Artinya apa teman-teman? Bisnis saat ini nggak ada yang gampang. Yang kelihatannya rame aja ternyata di dapurnya babak belur teman-teman. Sampai akhirnya dia tutup, ya kan? Dan ada cerita kedua teman-teman. Ini mengenai bisnis nih, karena saya juga background bisnis ya. Saya cerita bisnis, ini bisnis tuh nggak gampang. Apalagi saat ini, pasca pandemi, nggak gampang teman-teman, ya kan? Dan saya juga
ini kisah lama. Saya bertemu dengar dari teman saya, dia teman ini adalah agent prudensial juga, ya kan? Dia bertemu dengan salah seorang pemilik hotel besar di Indonesia. Oh ya, seorang ibu ya. Oh keren banget hotelnya. Kalau disebut hotelnya, wah teman-teman pasti tahu dah. Wah dia ngomong, Bu, ibu sudah hebat ya. Hotel ibu di mana-mana, bisnis ibu luar biasa. Bahkan ada bisnis batu bara. Waduh, coba ya Bu, saya bisa kayak ibu aja. Aduh, hidup saya kayaknya damai sejahtera. Istilahnya bahasa Jermannya Hochea Hochun, ya kan? Artinya bahasa Indonesia enak makan, enak tidur, teman-teman, ya kan? Waduh, kayak saya berharap banget bisa kayak ibu. Tahu nggak apa respon dari ibu tersebut? Mohon maaf ya teman-teman kalau saya ngomong agak kasar, mohon maaf ya kan. Ini saya mau bicara secara natural aja, natural ya kan, ngomong apa adanya. Tahu nggak si ibu tuh ngomong apa sama teman saya? Lu goblok katanya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya. Ini berbicara natural aja teman-teman, ya. Lu goblok, kenapa? Lu berpikir terlalu tinggi. Ya, lu berpikir terlalu tinggi, lu berpikir mau seperti gua. Pertanyaannya, ada kesempatan nggak lu seperti gua? Ada chance nggak? Ada jalan nggak untuk ngikutin jejak gua? Lu ada modalnya nggak untuk ngikutin jejak gua? Langsung diam teman-teman. Kalau lu nggak ada kesempatan, lu jangan berpikir terlalu jauh. Bisnis yang terbaik buat hidup lu, bisnis yang bisa mengubah hidup lu, adalah bisnis di mana peluangnya ada di depan mata lu. Perkataan itu menegun hati teman saya. Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang peluangnya ada di depan mata lu. Kalau peluangnya nggak ada di depan mata lu, jangan dipikirin. Cari peluang bisnis yang ada di depan mata lu. Kerjakan dengan sungguh, pasti lu akan dapat yang terbaik dari hasil bisnis itu. Teman saya yang dari agent prudensial dia digoblok-goblokin teman-teman, langsung kayak ditampol teman-teman. Wah gila, dia sadar teman-teman. Bisnis yang ada depan mata dia apa? Bisnis prudensial. Kenapa dia nggak serius? Kenapa dia nggak mau all out? Karena itu adalah peluang yang ada depan mata, itu yang terbaik buat dia. Dan hari ini saya mau mengingatkan teman-teman, ada suatu peluang bisnis yang sangat bagus yang teman-teman sudah tahu. Dan hari ini saya mau mengingatkan, memerimain teman-teman, ya kan? Bisnis ini minim modal. Bayangin ya teman-teman ya, kalau di luar sana seperti teman saya yang buka kafe di Pik 2, untuk rukonya aja hampir 10 miliar loh. Waktu itu dia beli sebelum jadi itu rukonya. Baru tanah itu hampir 10 miliar dia beli teman-teman. Nunggu rukonya jadi berapa tahun teman-teman? Bayangin duit 10 miliar itu udah mati berapa tahun, ya kan? Di bisnis ini minim modal. Bahkan tidak ada modal awal, hanya modal operasional aja, bensin, minum kopi, makan, itu aja teman-teman. Dan yang berikutnya, no risk, tidak ada resiko ketika menjalani bisnis ini. Jalanan bisnis ini kemungkinan selalu dua, berhasil atau gagal. Kalau berhasil, kita nikmatin bersama anak istri kita, bersama keluarga yang kita cintai. Tapi kalau sampai gugur, kalau sampai gagal sekalipun, ruginya di mana Bapak Ibu? Kalau kita sudah all out, kalau kita berhasil kita nikmatin. Tapi kalau sampai apesnya, sampai rugi, sampai gagal, ruginya di mana teman-teman? Dan yang berikutnya, dalam 4 tahun melalui bisnis ini, kita dijanjikan bisa income di atas 100 juta per bulan. Saya compare dengan bisnis yang lain teman-teman ya. Untuk kita bisa memiliki income di atas 100 juta, itu perlu modal miliaran teman-teman. Nanti ada slide saya untuk perhitungan bisnis teman-teman. Dan hari ini ada peluang bisnis yang besar bagi teman-teman, yang teman-teman harus seriusin. Bisnis ini minim modal. No risk. Dan kalau teman-teman serius, all out, berjuang, ya, saya yakin dan percaya dalam 4 tahun teman-teman akan on track, akan mencapai income di atas 100 juta per bulan. Teman-teman harus believe dulu, teman-teman harus yakin dulu. Bisnis ini adalah bisnis yang terbaik buat kita. Bisnis yang realistis buat kita, teman-teman. Seperti yang kita tahu, skema bisnis prudensial ini, teman-teman. Ketika start jadi agent, ya, lalu naik AAD, income minimal, ini minimal banget. Ini, aduh, standar banget teman-teman, income minimal 7 juta, ya kan? Naik pas-pasan, naik AAD pas-pasan, income 7 juta. Lalu DAAD menjadi agency director, income pas-pasan 21 juta, naiknya juga pas-pasan, ya kan? Lalu dari AD menjadi AD1, income 52 juta. Dari AD1 menjadi AD2, income 100 juta. Dan lalu AD2 dan berikutnya jadi 200 juta. Artinya teman-teman, melalui bisnis ini, dalam 4 tahun kita dijanjikan bisa income di atas 100 juta per bulan, dan
minim modal, sekali lagi, no risk teman-teman. 4 tahun percaya, yakin dan percaya, kita bisa capai income dari 1 juta per bulan. Nah, saya kasih teman-teman perbandingan teman-teman. Pasti teman-teman yang hadir tempat ini ada 2 kategori background teman-teman, background pekerjaan teman-teman. Yang pertama ya sebagai karyawan, ya kan? Dan juga yang berikutnya sebagai pebisnis atau wira swasta. Hari ini saya memberikan comparison perbandingan teman-teman bekerja sebagai karyawan. Dalam 5 tahun, income potensial dari 7, 21, 52, 100 sampai 210 juta. Ini kalau standarnya teman-teman. Ini kalau semuanya tracknya pas-pasan teman-teman, ya kan? Udah saya nggak ngomong muluk-muluk lah, nggak usah ngomongin bombastis, nggak usah yang namanya PCC dan sebagainya. Ini standar aja, naik AD pas-pasan, naik AD pas-pasan, ya teman-teman. Dalam 5 tahun bisa 210 juta. Dan hari ini teman-teman jika yang bekerja dengan hari ini income-nya 5 juta, kalau teman-teman berprestasi banget di pekerjaan teman-teman, wah luar biasa, bos teman-teman senang banget sama kinerja teman-teman. Di tahun kedua, naik 20% aja teman-teman ya. Kalau naik 20%, itu udah luar biasa nggak? Luar biasa. Dulu saya pernah kerja di kantoran, naik 20% sekali doang teman-teman. Ya rata-rata 10% udah kamsia, udah thank you teman-teman. Dan hari ini saya mau nilai teman-teman adalah orang yang top performance di kantor teman-teman. Naik gaji 20%. Income di tahun kedua, 6 juta loh. Di tahun ketiga, 7,2. Di tahun keempat, 8.640. Di tahun kelima 10 juta 310 teman-teman. Bayangin nggak teman-teman? Kalau hari ini teman-teman serius jalan potensial 5 tahun 210 juta. Kalau teman-teman yang hari ini income 5 juta, 5 tahun kemudian 10 juta teman-teman. Perbandingannya begitu jomplang ya teman-teman. Gua kan nggak income 5 juta, gua mah orang yang lumayan, income gua 10 juta. Oke, gua kasih lu perhitungan 10 juta teman-teman. Kalau teman-teman yang bekerja hari ini income 10 juta, dalam 5 tahun ke depan dengan naik 20% ya, teman-teman orang yang top performance ya. Di tahun kelima 20 juta income teman-teman. Ya. Dan gua kan level manager ke atas ya, income gua udah 20 juta. 5 tahun kemudian tahu nggak teman-teman? Income teman-teman adalah 41 juta. Kalau setiap tahun teman-teman top perform, kalau setiap tahun teman-teman nggak disikut sama teman-teman kiri kanan ya kan, sehingga bisa naik gaji 20% setiap tahunnya teman-teman, ya kan? Artinya apa teman-teman? Income di Prudensial 1 bulan setara dengan income 21 bulan bagi teman-teman karyawan yang income hari ini 5 juta. Atau sebanding dengan 6 bulan income teman-teman yang hari ini gajinya 10 juta. Atau setara dengan bekerja dengan gajinya hari ini 20 juta. Income 1 tahun setara dengan 21 tahun teman-teman. Income 10 tahun setara dengan 210 tahun teman-teman. Teman-teman mau pilih mana? Teman-teman mau pilih jalan yang panjang atau memilih jalan yang lebih cepat? Pilihan di tangan teman-teman. Teman-teman coba pikirkan. Ini perbandingan yang cukup jelas teman-teman. Kalau hari ini teman-teman memutuskan serius jalanin bisnis potensial, 5 tahun, 4 tahun income di atas 100 juta. 5 tahun bisa tembus 210 juta. Kalau hari ini teman-teman masih tetap all out di pekerjaan teman-teman sebagai karyawan, teman-teman hitung sendiri. Oke? Oke, ini perbandingan bisnis potensial dengan pekerjaan di perusahaan. Kerja di perusahaan bagus aja teman-teman. Nggak ada yang jelek selama kita cari duit yang halal. Ya kan? Selama kita cari duit yang halal tuh bagus. Yang nggak bagus itu kalau jaga lilin. Ya, cuman ngarepin babi ngepet, itu nggak halal teman-teman. Kaya boleh kaya, tapi masuk neraka teman-teman, bener nggak ya kan? Tapi saya menjelaskan perbandingan yang luar biasa bisnis potensial dengan pekerjaan teman-teman sebagai karyawan. Gue bukan karyawan, gue adalah seorang pedagang, pebisnis. Nah sama, saya sebelum bergabung di bisnis potensial ini, background saya adalah seorang encek-cek glodok teman-teman ya. Saya pedagang toko PlayStation di Glodok. Saya jadi cukup tahu sepak terjang di bisnis konvensional. Jadi saya nggak asal ngomong. Karena saya punya pengalaman yang cukup lah beberapa tahun di Glodok teman-teman ya. Perbandingan income dengan modal bisnis konvensional dan modal di potensial teman-teman. Kalau teman-teman ingin memiliki income 100 juta per bulan, artinya
di bisnis konvensional, teman-teman harus minimal puterin modal sebulan tuh 2 miliar. Kenapa? Rata-rata saya perhatiin ya, keuntungan bersih dari seorang pebisnis itu kalau main grosir teman-teman, kurang lebih 5% bersih teman-teman. Yang besar itu kalau main eceran tapi omsetnya nggak akan besar, ya kan? Ada yang besar ada, cuman nggak banyak. Tapi kalau main grosir, main omset banyak, itu rata-rata 5% udah bagus teman-teman. Jika teman-teman ingin memiliki income 1 juta per bulan, teman-teman harus siapin modal 2 miliar. Tapi hari ini kalau teman-teman serius jalanin bisnis potensial income 1 juta per bulan, teman-teman minim modal. Modalnya apa sih teman-teman? Modalnya cuman bensin, es teh, atau traktir makan lah sekali-sekali dengan lawan bicara kita yang ingin kita temuin teman-teman. Oke, kalau gue mau naikin income kita 200 juta per bulan, gimana caranya? Di bisnis konvensional harus naikin modalnya. Omsetnya harus dinaikin. Minimal tuh 2 kali lipat teman-teman. 4M loh teman-teman. Nah teman-teman, ada nggak modalnya? Teman-teman siap nggak dengan modalnya 4M? Jadi mau naikin income, modalnya juga harus dinaikin. Omsetnya harus dinaikin teman-teman. Bagaimana dengan potensial? Tetap minim modal lu, nggak berubah, minim modal. Ya, saya naikin lagi. Bagaimana kalau saya mau income 500 juta per bulan? Di bisnis konvensional, minimal lu puterin modal 10 miliar per bulan. Siapin modal 10 miliar per bulan. Lu siap nggak teman-teman? Di potensial gimana? Tetap minim modal teman-teman. Dan no risk teman-teman. Bagaimana kalau income 1M per bulan? Bisnis konvensional, puterin modal 20M. Hari ini teman-teman, ada nggak modal seperti itu? Kalau teman-teman ada pun, teman-teman siap nggak dengan resikonya? Kalau teman-teman tidak siap dengan modalnya, tidak siap dengan resikonya, bisnis potensial adalah jawaban untuk teman-teman seriusin dalam hidup ini. Sehingga bisa mengubah kehidupan kita, teman-teman. Ya, ini hitungan matematikanya. Kalau mau naikin income, naikin modal 2 kali lipat. Mau naikin income 2 kali lipat, naikin 2 kali lipat. Mau naikin Halo, Pak Andi. Ya, Halo, oke. next. Ya. Oke. Silakan Kayaknya Pak, mudah. lanjut. Ini hitungan matematika standarnya. Mau naikin income 1M, naikin 10 kali lipat, harus naikin modal 10 kali lipat. Kenyataannya teman-teman, ketika teman-teman naikin modal, income-nya tidak berbanding lurus teman-teman. Naikin 2 kali lipat modalnya, income-nya nggak naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena ketika teman-teman mau naikin omset, teman-teman pasti turunin harga. Udahlah, lu ambil barang gua banyakan dikit. Lu stok barang aja, ya. Kepada langganan ceritanya nih ya. Gua potong lu harga. Gua kasih lu diskon 25%. Gua potong harga 50%. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman naikin modal, belum tentu income-nya bisa naik secara bersamaan teman-teman. Belum tentu teman-teman. Tapi di bisnis potensial ini, dengan seiring peningkatan income kita, modalnya pun tetap minim. Itulah hebatnya bisnis potensial ini teman-teman. Nah, apalagi ini dukanya pengusaha kalau di bulan April teman-teman ya udah omset turun loh, pada teriak tuh teman-teman. Ya, teman-teman saya di Tanah Abang, di Glodok, pada teriak omsetnya turun. Banyak PHK, banyak proposal sponsor, apalagi mau bulan puasa mau menjelang lebaran ini teman-teman ya. Banyak hari libur, daya beli menurun. Kasih parcel lah, waduh, kasih angpau lah, THR, bayar pajak, SPT tahunan kan bulan ini terakhir ya kan untuk perusahaan ya kan, tagihan macet, dolar naik, hadiah kolega dan sebagainya. Ini yang banyak duka yang dialami oleh para pengusaha seperti yang dulu saya pernah alami sebelum bergabung di bisnis potensial ini teman-teman. Nah, itu mengenai back teman-teman. Ya, kenapa kita harus jalani bisnis potensial? Karena bisnis ini bisnis yang luar biasa. Minim modal, no risk, dan dalam 4 tahun, asal kita seriusin, kita all out, income kita di atas 100 juta per bulan. Dan saya orangnya ngomongnya pahit aja teman-teman. Dalam 4 tahun ternyata nggak nyampe 100 juta per bulan. Udah saya ngomong pahitnya lah, saya orangnya nggak mau muluk-muluk. Ternyata dalam 4 tahun hanya dapat 50 juta sebulan. Masih oke nggak untuk teman-teman seriusin? Oke? Masih oke dong? Dan saya ngomong lebih pahit lagi.
Dalam 4 tahun, ternyata nggak nyampe 50 juta, nggak nyampe setengahnya. Nyampe 1/4-nya aja, 25 juta per bulan, masih oke nggak? Lu nggak perlu keluarin modal, tapi bisa dapat income 25 juta sebulan. Oke nggak? Oke banget dong. Kenapa kita nggak seriusin bisnis ini? Oke. Dan saat ini saya akan sharing mengenai on track, teman-teman. On track. Bagaimana supaya kita tetap on track di bisnis ini? Karena saya selalu bilang, bisnis ini tidak mudah. Bisnis ini sulit. Ya. Tapi karena sulit, ketika kita berhasil, kita dihargai mahal. Kalau teman-teman mau bisnisnya mudah, teman-teman dihargai murah, teman-teman. Karena sulit. Dan ketika kita berhasil melewatinya, kita menemukan polanya, kita dihargai mahal oleh Prudential, teman-teman. Ini kiat-kiat saya bagikan supaya teman-teman on track di bisnis Prudential. Yang pertama, build your positive mindset. Bangun mindset yang positif. Mindset positif itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Datang dengan sendiri nggak bisa. Dia harus kita bangun day by day. Day by day kita bangun. Ya, kita harus tanamkan mindset yang positif. Dan saya ada video yang bagus mengenai positive mindset. Teman-teman perhatiin ya. Orang kalau mau sukses harus punya mindset, pola pikir. Pola pikirnya harus positif, maju, optimis, itu mindset. Ya, bisa jadi nih, 2 orang dengan kalian yang sama. 2 orang alumni dari sekolah yang sama, nilainya sama. Kenapa satu maju banget, satu tidak maju? Di mana? Mindset, pola pikir. Ya, makanya kelolalah pikiran. Saya selalu mengatakan, pikirkan sukses kalau kamu mau sukses. Mindset penting. Mindset itu juga diwujudkan menjadi mimpi. Kita harus punya mimpi. Karena mimpilah yang membuat kita nggak capek bekerja. Mimpilah yang membuat kita fokus mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kayak kita nyetir nih. Nyetir dan kita tidak tahu tujuannya kemana. Muter, ngabisin bensin, baru akhirnya saya mau ke Adi Sucipto. Udah buang-buang waktu. Ya, jadi sekali lagi, mimpilah yang membuat orang mendrive orang untuk mencapai sukses jauh lebih cepat. Baca buku Rhonda Byrne ya, The Secret. Ya, pikirkan sukses kalau mau sukses. Law of attraction, like attracts like. Ya, kalau Anda mau positif, pikirkan positif. Itu hukumnya law of attraction yang juga disampaikan oleh Prof. Yoni Surya melalui Mes Takung. Semesta mendukung. Jadi kalau Anda nggak yakin, Oke. Build your positive mindset. Bangun mindset yang positif. Build your dream, teman-teman. Bangun mimpimu dengan mindset yang positif, dengan mimpi yang kuat, dengan goal yang kuat. Poin pertama. Dan ini kiat-kiat berikutnya untuk build our positive mindset. Follow the system and the leader. Prudential terkenal dengan sistem yang luar biasa. Follow the system berbicara mengikuti training-training yang diadakan di kantor-kantor teman-teman. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan training yang diadakan oleh teman-teman. Dan follow the leader, ikutin kata leader, teman-teman. Saya sangat yakin dan percaya kalau teman-teman bisa ikutin sistemnya, training, ikutin tracknya, promosi dan sebagainya dengan tepat waktu, teman-teman akan berhasil di bisnis ini. Saya belum pernah melihat ya ada leader Prudential yang besar banget dan kuat timnya, di mana dia tidak ikutin sistem dan tidak follow the leader yang kuat. Semua harus dimulai dengan ikuti sistem dan ikutin leader. Ada yang punya tim, ada, tapi dia tidak bertahan lama kalau dia tidak ikut sistem. Tapi supaya kita bisa memiliki bisnis yang besar dengan tim yang kuat, teman-teman, follow the system dan follow the leader adalah mutlak jawabannya. Teman-teman hari ini diperhadapkan dengan 2 pilihan di bisnis Prudential. Teman-teman mau sebagai agent asuransi, sebagai sales asuransi, atau sebagai pebisnis asuransi. Kalau teman-teman mau sebagai sales doang, teman-teman cukup menguasai produk, teman-teman bisa, nggak usah ikutin sistem juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa jualan, apalagi kalau punya background sales, ya kan? Yakin bisa, tapi teman-teman memilih jalur sebagai sales asuransi. Income-nya terbatas dan tidak long lasting. Tapi hari ini, jika teman-teman mau
memiliki bisnis prudensial yang besar? Mutlak jawabannya. Paksakan diri kita untuk follow the system dan follow the leader. Supaya kita mempunyai tim yang besar. Dan berikutnya, tinggal dan bertumbuh dalam komunitas positif. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan tim. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan leader kita, teman-teman. Ini poinnya mutlak yang harus kita lakukan supaya kita on track di bisnis ini. Karena komunitas yang positif akan memberikan aura yang kuat. Walaupun kita lagi drop, tapi ketika kita ada dalam komunitas, kita akan dipanaskan lagi, teman-teman. Kita akan di-remind oleh komunitas kita yang lain untuk tetap on track di bisnis ini. Follow the system, follow the leader, dan tinggal dan bertumbuh dalam komunitas positif adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan supaya kita on track di bisnis ini, teman-teman. Ya, rata-rata di bisnis prudensial ini Sabtu, Senin, atau hari lain, ya ada pertemuan. Jangan hindarkan diri, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan tersebut, teman-teman. Poin keempat, paksakan diri tiap hari ketemu orang. Ketemu siapa? Calon nasabah, calon agent, nasabah, yang sudah jadi nasabah juga disamperin supaya dapat referensi, teman-teman. Bahkan nasabah tersebut bisa kita prospekin lagi untuk kita jualan warisan, cinta, dan sebagainya. Dan temuin agent-agent yang sudah menjadi tim kita. Paksakan diri kita ketemu orang. Seringkali kita melewatkan waktu begitu aja. Melewatkan waktu sia-sia. Ujung-ujungnya apa? Cuman baring-baring di rumah. Cuman nonton sinetron. Cuman main game. Saya mendisiplinkan diri saya juga main game nggak? Suka. Ya kan? Main gamenya yang cupu-cupu, yang cemen. Kayak Candy Crush. Saya nggak mau banyak mikir, teman-teman. Tapi saya cukup disiplin supaya main gamenya itu di atas jam 10 malam. Ketika saya udah santai, teman-teman. Tapi selama jam kerja, saya tidak mau pegang game saya. Saya mau mendisiplinkan diri saya. Selama jam kerja, saya pastikan saya harus ketemu orang. Ketemu calon nasabah, ketemu calon agent, ketemu yang sudah jadi nasabah, maupun yang sudah jadi agent. Banyak orang yang bilang, aduh gue bingung mau ketemu siapa. Udah temuin belum nasabah-nasabah lu? Kalau lu nggak bisa temuin calon nasabah atau calon agent, temuin yang sudah jadi nasabah. Say hello dan sebagainya. Siapa tahu nasabah itu bisa direkrut. Udah temuin belum agent-agent lu udah punya kode agent di tim lu? Lu jangan cuma say hello di SMS atau WA doang. Temuin mereka, berbicara dari hati ke hati. Ya, siapa tahu mereka kita temuin akan menjadi star, teman-teman. Akan menjadi general di dalam tim, teman-teman. Dan akan memberikan revenue atas bisnis teman-teman yang luar biasa. Oke? Dan temuin juga kenalan-kenalan baru. Dan yang terlebih penting, poin kelima, teman-teman. Berdoa, andalkan Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Saya yakin dan percaya setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak akan menutup matanya atas perjuangan kita. Yang sering terjadi, Tuhan baik buat kita. Tapi kita masih malas-malesan. Masih baring-baring di rumah. Menyia-nyiakan waktu berlalu dengan sia-sia. Tapi kalau kita all out, beraktivitas, follow the system, follow the leader, tinggal dan tumbuh dalam komunitas positif. Setiap hari ketemu orang, walaupun nggak closing hari itu, walaupun minggu itu nggak closing, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan menutup matanya. Dia akan sediakan closingan mungkin di hari berikutnya, mungkin di minggu berikutnya, teman-teman. Percayalah, teman-teman. Tuhan tidak akan menutup matanya atas perjuangan kita. Dan karena ini di bulan Ramadan, saya disuruh sharing mengenai produk Procinta. Ya, sebelum produk Procinta, tadi saya sudah jelasin mengenai back, kenapa kita harus kembali serius jalan bisnis ini dan bagaimana supaya kita on track. Ada 5 poin yang saya sudah jelaskan pada teman-teman. Dan yang sesi terakhir ini saya jelaskan mengenai produk Procinta yang luar biasa. Produk yang luar biasa dari Prudential, apalagi di masa musim Ramadan ini banyak keuntungannya, teman-teman. Produk Procinta saya garis besarin aja ya. Produk tradisional seri A, bayar premi fix 10 tahun, covernya selama 20 tahun, dan kalau sehat-sehat aja balik modal di tahun ke-20, dan plus ada bonus 10% atas premi yang sudah dikumpulkan, teman-teman. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya adalah
dalam 20 tahun kalau meninggal, cair 100% UP, uang pertanggungan. Kalau meninggal karena kecelakaan, cair 300% UP. Ada syaratnya lah ya teman-teman ya. Meninggal kecelakaan di musim Ramadan seperti saat-saat ini, UP yang cair adalah 400%. Luar biasa banget teman-teman ya. Manfaatnya luar biasa nih Purcinta. Dan saya kasih cara jualannya teman-teman. Ini salah satu selling idea teman-teman. Anggaplah saya bertemu dengan seorang bapak, saya akan cari biasa market saya adalah kepala keluarga yang punya anak kecil, ya, karena mereka pasti worry, mereka khawatir dengan masa depan anak-anaknya, ya kan? Anggaplah saya bertemu dengan seorang ayah 35 tahun, Pak, anak bapak umur berapa? Anggaplah umur 3 tahun. Oh, kira-kira Pak, anak bapak sampai umur berapa sih yang dia sudah lepas dari tanggungan kita, udah lulus sekolah, lulus kuliah, sudah mandiri lah, bisa nyari duit. Mungkin 23. Oke, 23 tahun. Artinya, kita punya beban loh Pak, kita punya tanggung jawab terhadap finansial anak kita selama 20 tahun ke depan. Dari sekarang sampai 20 tahun ke depan. Dan ketika 20 tahun ke depan, usia Bapak udah 55 tahun. Benar nggak Pak? Kalau semuanya berjalan normal, saya sangat yakin dan percaya, anak Bapak bisa sekolah, bisa kuliah. Karena, kenapa saya begitu yakin? Karena saya terlahir dari keluarga yang cukup miskin, cukup susah teman-teman. Ya, saya anak keempat dari 4 adik-beradik, cowok semua. Papa saya cukup susah, tapi walaupun susah, saya tetap bisa kuliah loh. Kuliahnya juga bukan kuliah kampus abal-abal, kuliah di Bina Nusantara. Hari ini mahal kuliahnya teman-teman. Tapi karena papa saya masih hidup, dia bela-belain anak-anaknya kuliah. Dan saya puji Tuhan bisa menikmati kuliah di Bina Nusantara. Karena orang tua, kepala keluarga masih hidup, masih sehat, bisa menafkahi anak-anaknya. Makanya saya yakin dan percaya Pak, kalau 20 tahun ke depan kita sehat aja, maka anak itu pasti sekolah, pasti kuliah. Namun ada nggak dalam perjalanan dari sekarang sampai 20 tahun ke depan, kemungkinan yang namanya hari kacau. Apa itu hari kacau? Hari di mana kita sebagai kepala keluarga meninggal lebih cepat. Tentu ada dong. Kalau hal ini terjadi, bagaimana dengan masa depan anak kita? Bagaimana dengan pendidikan anak kita? Tentu jadi masalah yang besar. Saya punya solusi Pak, untuk melindungi masa depan anak-anak kita Pak. Yaitu dengan produk yang namanya Purcinta. Bayarnya hanya 10 tahun. Tapi di cover selama 20 tahun. Tapi kita beli asuransi kan nggak ngarepin mati, bener nggak? Kita ngarepin sehat-sehat aja. Kita mau melihat anak cucu kita nantinya kan. Kalau kita sehat-sehat aja, tenang Pak, duit kita nggak hilang. Ya, kalau kita sehat-sehat aja, ada dana pensiun. Boleh ya, saya bikin ilustrasi buat Bapak ya. Saya akan tampilkan ilustrasi seperti ini teman. Mr. X 35 tahun. Bapak dengan ada 2 pilihan ilustrasi Pak. Yang pertama, dengan uang pertanggungan 500 juta, Bapak cukup bayar premi 5.797.000 per tahun. Masa bayar hanya 10 tahun, total bayar 57.970.000. Tapi amit-amit dari sekarang sampai 20 tahun ke depan, kalau kita dipanggil Tuhan lebih cepat, maka 500 juta cair kepada anak istri kita untuk melanjutkan pendidikan anak kita. Kalau meninggal karena kecelakaan, cair 3 kali lipat 1,5 M. Kalau meninggal karena kecelakaan saat Ramadan, cair 4 kali lipat 2 M. Tapi kita beli asuransi ngarepinnya sehat-sehat aja, bener nggak? Kalau kita sehat-sehat aja di tahun ke-20, ada dana pensiun, ada nilai tunai yang dijamin sebesar 63.767.000. Ruginya di mana, Pak? Kalau kita mau beli uang pertanggungan lebih besar, yaitu 1 M, preminya lebih murah loh, Pak. Kok bisa? Karena ada diskon premi untuk 1 M. Preminya hanya 10.296. Nggak sampai 2 kali lipat loh dibanding 500 juta, bener nggak? Sekitar 1,8an ya kan? 10.296.000 per tahun. Masa bayar 10 tahun. Total bayar adalah 102.960.000. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan lebih cepat, dalam 20 tahun ke depan, 1 M cair. Kalau meninggal karena kecelakaan, 3 kali lipat. Kalau meninggal karena kecelakaan saat Ramadan, 4 kali lipat. Tapi kalau kita sehat-sehat aja, dikasih dana pensiun, dibalikin premi kita plus bonusnya Pak, 113 juta.
produk ini bagus atau bagus banget, Pak. Oke, boleh pinjam KTP-nya, Pak. Tanda tangan dan closing, teman-teman ya. Itu sekilas mengenai cara jualan pecinta, teman-teman ya, yang simpel-simpel aja. Apalagi sekarang ada Prudential Syariah Ramadan Campaign ya, seperti teman-teman udah pasti tahu lah ya kan, ada kontes emas, ada bonanza Ramadan, ada cashback 1 juta ya, teman-teman rebut ayo, jualan percinta teman-teman ya kan, di musim Ramadan inilah momentum yang paling tepat untuk jualan percinta teman-teman, oke? Nah, karena saya berbicara mengenai great business ya. Ini adalah bisnis potensial, adalah great business. Ini udah slide terakhir teman-teman ya. Tenang aja. Jadi saya materinya nggak banyak teman-teman ya. Potensial adalah great business. Kenapa? Karena melalui potensial kita bukan berbicara mengenai saya, dan saya. Saya bukan berbicara saya yang cuan, saya yang kaya, makin kaya, enggak. Tapi melalui bisnis ini hidup kita juga boleh berdampak. Kita nggak munafik, kita cari duit buat diri kita dan keluarga kita, nggak munafik. Tapi juga melalui bisnis ini kita boleh berdampak positif. Kita boleh membantu nasabah kita tentunya. Udah pastilah mereka terima kasih kalau ketika kita bantu klaim. Dan yang terlebih lagi, bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan teman-teman kita, saudara kita untuk join di bisnis ini bersama kita. Ya, hidup mereka bisa berubah melalui bisnis ini loh teman-teman. Ya kan? Artinya apa? Mungkin di luaran sana, di bisnis luaran sana atau pekerja sana, ini kita selfish, kita lebih selfish. Kenapa? Saya juga ngalamin ketika saya dulu glodok. Yang penting gue kaya, yang penting gue makin hari makin cuan gue makin bertambah. Kita nggak mikir orang lain. Tapi melalui sini hidup kita boleh berdampak positif. Kita diberkati, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman. Ya, karena di musim Ramadan, mohon izinkan saya mengutip hadis riwayat Ahmad. Saya mumpung bulan Ramadan teman-teman ya, ada bahasa Arab ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya salah karena saya non muslim, mohon maaf ya. Saya boleh bacakan ya teman-temannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya sampai belajar berkali-kali sama sekretaris saya loh untuk cara ngomongnya biar nggak salah. Kalau masih salah, maafkan saya teman-teman ya. Hadis ini berbicara sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Artinya apa teman-teman? Kita boleh sukses tapi tidak sendirian. Bagaimana melalui hidup kita boleh mensukseskan orang lain juga. Boleh mengangkat derajat hidup orang lain juga untuk bersama-sama sukses di bisnis potensial ini. Dan untuk hal ini saya memiliki pengalaman pribadi. Ketika saya membantu tim saya, ada sekitar tahun 2020 ada tim saya join dengan saya 2020 dari background yang cukup kurang berada lah, saya bilang. Saya pernah ke rumahnya itu di daerah Teluk Gong. Kalau teman-teman Jakarta Utara, kalau teman-teman tahu ya, di daerah Teluk Gong, saya pernah ke rumahnya daerah Teluk Gong itu daerah banjir, ya. Ketika saya masuk ke rumahnya turun dari jalanan. Wah, ini nggak hujan aja, hujan aja pasti banjir teman-teman. Ini pengalaman pribadi ya, boleh saya sharing ya. Wah, ini cukup secara derajat ekonomi cukup sulit. Saya bilang, ketika saya ke rumahnya, saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong angkat derajat keluarga ini. Tuhan, tolong berkati ekonomi tim saya ini. Itu doa saya. Saya akan bantu dia, ya kan? Di tahun 2020 lumayan closingnya. Apinya 120 juta API, ya kurang lebih income 3-4 juta teman-teman. Jualannya apa? Perucinta saja, premi 100.000, 200.000. Mereka bilang ya, ini suami istri ya teman-teman, yang suami istri ya. Produk ini bagus ya, kok Andi, produk bagus ya, gampang jualannya. Ya bagus. Saya bilang, bagus bro, bagus. Semangat ya. Dalam perkataan saya bilang semangat ya. Tapi dalam hati, kapan gua kayanya nih? Kalau tim gua cuma closing 100-200 ribu itu, tapi kan nggak diungkapin pada saat itu teman-teman. Kalau hari ini saya ungkapin, itu bagian dari cerita indah kesuksesan dari tim saya, ya kan? Oke, semangat. Di tahun pertama 120 juta API. Ini real story tahun 2020. Tahun 2021, ya, 2 bulan pertama tidak ada omset, drop auranya. Saya tekankan kepada tim saya ini, ayo masuk dalam komunitas
kumpul-kumpul, ikut kumpul-kumpul. Padahal pada saat itu masih COVID. Tapi kerendahan hati mereka ada. Ketika saya panggil, mereka datang, berkumpul. Walaupun auranya lagi drop, tapi ketika ada dalam perkumpulan, dia selalu follow the leader, dia bilang, ikutinlah apa kata Ko Andi, ya kan? Saya remind mengenai bisnis ini. Percaya nggak percayalah, Tuhan berkati dia loh. Mulai bulan 3, dan ini background orang susah banget saya bilang ya. Mulai bulan 3, ketika dia mulai dicas kembali, di remind kembali kenapa harus sukses di bisnis ini, ya. Di bulan ketiga, mulai dia serius, dan dalam bulan ketiga dan bulan Maret dan April, dalam 2 bulan dia confirm promosi AAD loh teman. Dan di bulan 8 kalau nggak salah 7 atau 8 dia sudah capai Star Club London pada saat itu. Wah luar biasa, saya nggak tahu loh marketnya dari mana teman-teman. Tapi saya sangat yakin dan percaya ketika dia follow the system, follow the leader, follow the community, mindsetnya akan makin hari makin terbangun, makin positif teman-teman. Tuhan tidak pernah menutup mata akan perjuangan rekan-rekan ini. Ya, dan akhirnya hidupnya berubah teman-teman. Di tahun 2021 itu dia kontrak AAD dengan Star Club London, omset total overall dengan timnya 1M teman-teman. Yang dulu cuma jualan pulcita sejati, yang saya bilang kapan kayanya nih gua kalau coba tim gua cuma closing pulcita sejati. Tapi kesetiaan saya juga, saya mau belajar setia melakukan bagian saya untuk encourage tim saya, untuk membantu tim saya. Hidup saya boleh berdampak untuk mereka. Mereka naik loh. Omsetnya jadi 1 miliar. Dan di 2022 kemarin, perubahan hidupnya terus terjadi, teman-teman. Dia promosi agency director dengan mempromosikan 5 AAD dengan omset total hampir 2,7 M, teman-teman. Mencapai Presiden Kabinet Cup Leader, teman-teman. Ya kan? Presiden Kabinet Cup Leader bahkan menjadi salah satu nominasi Agency of the Year Prudential Pusat, teman-teman. Itu suatu kebanggaan bagi saya, teman-teman. Bagaimana melalui bisnis ini saya diberkati, tapi Tuhan boleh memakai saya untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman saya. Itulah great business, ya kan? Dalam bahasa Arabnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah hebatnya bisnis ini, teman-teman. Bukan soal kita saja, tapi juga banyak orang yang diberkati melalui bisnis ini. Sebagai penutup, saksikan video dari perjalanan tim saya ini, teman-teman. Teman-teman boleh perhatiin ya, ada teks-teksnya, teman-teman perhatiin dengan detail video perjalanan tim yang tadi saya ceritakan tadi ya. Saya juga dengan saya pulang sekolah, tiba-tiba anak saya kan nggak suka jajan. Dia tiba-tiba jajan, mau minta jajan di kantin. Dia cuma bilang, Pak, mau beli Yupi. Berapa harganya deh? 5.000. Saya diam, saya belum jadi proposal itu, belum. Saya terdiam, saya harus berpikir dengan mulut berbohong saya gitu. Dan nanti aja ya kan ya di rumah ya, duitnya sama mama, saya bilang. Untung anak saya pengertian ya. Saya pulang dong, yaudah deh di rumah dia, duitnya sama mama, saya bilang. Saya jemput dia, saya antar ke rumah, nangis lagi saya. Ya kan, melo saya orangnya. Kalau tentang anak saya melo gitu. Saya pulang, saya sambil perjalanan, saya merasa kayak seorang bapak yang gak berguna gitu loh. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
Oke, sekian sharing saya. Semoga boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi kekuatan buat teman-teman. Semangat pagi. Saya Oke, kembalikan luar kepada Bu biasa Dewi. sekali ya, Bapak Andi Irawan ya. Yuk, Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengatakan bahwasanya sesi Pak Andi ini keren banget, boleh ketika gitu ya, teman-teman ya. Dan boleh emoticon juga jempol atau tepuk tangan, teman-teman. Keren banget Pak Andi ya. Pak Andi sudah memberikan secara all out dan secara lengkap sekali bagaimana supaya kita tetap kembali lagi ke dalam jalur yang tepat, bahwasanya bisnis ini sangat-sangat menjanjikan sekali nih teman-teman ya. Lalu juga tadi Pak Andi menginformasikan sehubungan dengan produk Lucinta yang saat ini nih teman-teman memiliki kontesnya. Nah teman-teman, Pak Andi tadi sudah menginformasikan bagaimana nih cara kita ngomongnya gitu ya kepada prospek kita gitu ya teman-teman, sehingga akhirnya dia closing nih dengan kita. Nah Pak Andi boleh ya kita lakukan tanya jawab, boleh Pak Andi ya, nggak banyak-banyak Pak Andi, paling ya 10-20 pertanyaan. Ya, tergantung bayarannya dari Pak Didi Suhardi. Oke, Pak Andi ya, teman-teman Bapak Ibu semua kalau ingin lakukan pertanyaan boleh ya, lakukan di chat box dan kita akan coba untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman semua kepada Pak Andi. Pak Andi sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu semua, Pak Andi boleh dong kita flashback gitu ya. Pada saat Pak Andi join di tahun 2015 yang lalu nih Pak Andi, Pak Andi, apakah pada saat Pak Andi join di Prudential terus langsung memiliki closingan kah Pak Andi? Boleh share dong Pak? Perjalanan pertama, kalau saya cerita perjalanan pertama saya panjang, itu bisa habis satu sesi lagi, ya kan? Ya tapi ya pasti ada yang closing, ada yang enggak. Yang closing tuh orang-orang terdekat dulu lah. Ketika awal-awal mah kita cari orang terdekat dulu, ya kan? Nggak mungkin orang-orang jauh, karena kita juga belum punya ilmu dan sebagainya. Yang paling enggak kalau kita berkunjung ke rumahnya, ke namanya orang dekat. Ketika kita berkunjung ke rumahnya dia nggak nolak, dia nggak menutup pintu, dengar teman-teman. Itu aja. Tapi percayalah, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia, gitu aja. Yes. Oke. Nah, Pak Andi, kalau tadi saya menanyakan mengapa gitu ya, flashback ke 2015, sehubungan peserta kita nih, Pak Andi, peserta sesi back on track kita ini kan agent-agent yang memang dalam waktu 12 bulan ini belum memiliki case ataupun sudah memiliki case tapi belum terlalu maksimal nih Pak Andi. Nah, tadi Pak Andi menginformasikan kepada kita, mengatakan kepada kita yang saya prospek itu orang-orang dekat terlebih dahulu. Nah, orang-orang dekat ini apakah keluarga, teman, ya, atau bahkan tetangga? Nah, ini Pak Andi nih. Yang namanya orang dekat adalah orang yang kita punya feel-nya dekat. Belum, keluarga pun bisa nggak dekat loh. Kalau yang jarang interaksi itu bukan orang dekat, ya kan? Keluarga yang dekat, yang sering ngobrol, kakak kita, adik kita, papa mama kita, sepupu kita, om tante kita, yang kita dekat dulu, itu yang kita garap dulu. Teman-teman juga yang ada sahabat-sahabat kita, ada teman SMA, teman kuliah, yang kita sering interaksi, itu juga orang-orang terdekat. Di lingkungan pekerjaan kita, teman-teman kerja, atau di lingkungan bisnis kita, toko sebelah, toko kiri kanan, importir kita, pelanggan kita, itu orang-orang terdekat yang harus kita garap dulu. Itu aja teman-teman. Fokus utama saya biasa itu. Setelah itu habis baru ke step berikutnya, yaitu ring 2 teman-teman. Yes. Oke, Pak Andi kalau tadi mengatakan Pak Andi orang-orang terdekat dulu, ya kan, udah open house-nya nih, gitu ya, membuka pintunya nih, open door-nya untuk Pak Andi. Nah sekarang pada saat Pak Andi cerita di awal, gitu ya, Pak Andi kepada mereka, apakah mereka langsung closing atau misalnya ada yang di awalnya sih mereka menyambut kita, tapi begitu pertemuan yang kedua mereka udah nggak menyambut kita lagi nih. Biasanya apa yang harus dilakukan Pak Andi? Saya maksimal 3 kali pertemuan untuk suatu prospekan. Pertemuan pertama harus menggoda. Sama kayak kita mau ngejar cewek teman-teman. Jangan penampilannya lancai, jangan penampilannya urakan-urakan, bener nggak ya kan? Harus penampilan menarik, ya kan? Yang trendy, yang keren. Pokoknya pertemuan pertama harus menggoda. Menggoda dalam hal apa? Kita mau tahu produk apa? Kita jelasin produk itu dengan sebaik mungkin, ya. Dan supaya
pastikan si calon nasabah kita responnya bagus. Walaupun nggak closing, nggak apa-apa, kasih dia mikir, waktu berpikir dong, bener nggak? Kayak sama kayak kita mau beli barang juga pasti mikir-mikir dulu. Nasabah juga ada yang perlu berpikir, nggak apa-apa, yang penting menggoda dulu. Oke, kita bikin janji follow up-nya, jangan lupa. Oke, Pak, Bapak mau pikir nggak apa-apa, Bapak mau diskusi nggak apa-apa. Yang penting udah jelas ya Pak, produk yang saya tawarkan Pucita ini bagus banget loh Pak, ya kan? Nah, gini, istilahnya yang menarik ya. Lalu boleh ya Pak, 2-3 hari lagi nanti saya hubungin. Nah ini bikin janji follow up biasanya, 2-3 hari lagi saya hubungin ya Pak. Ya kalau Bapak mau diproses ya saya proses. Kalau Bapak nggak mau diproses juga nggak apa-apa. Jadi Bapak nggak usah khawatir, ya kan? Ya, nanti saya hubungin boleh ya. Masih orang responnya bilang boleh. Kenapa? Karena kita bikin janji follow up yang tidak nge-push dia untuk beli. Yang sering jadi masalah adalah kita nge-push untuk dia beli. Kita posisikan aja diri kita seperti nasabah. Nyaman nggak kalau kita dipaksa untuk beli? Yang nggak nyaman. Bikin aja janji yang smooth. Oke, 2-3 hari kita telepon pasti diangkat. Kenapa? Karena dia kan udah bilang dari awal kalau Bapak nggak beli juga nggak apa-apa. Anggap aja ini wawas tambahan informasi buat Bapak. Tinggal dia follow kedua. Oke, dia beli langsung proses. Kalau dia bilang, gue pikir dulu, kasih waktu gue berpikir lagi. Boleh Pak, ada keberatan apa boleh tanya nggak? Nah ini follow up-nya begitu, ada keberatan apa nggak? Yang boleh saya bantu jawab. Nggak ada sih, udah cuman hitung-hitungan aja. Oke, Bapak mau hitung-hitungan lagi ya. Oke, nanti 2-3 hari lagi saya hubungi Bapak. Bikin janji follow up lagi teman-teman. Ya kan? Jangan lupa tekenin. Nanti 2-3 hari lagi saya telepon Bapak ya. Kalau Bapak mau beli saya proses. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa, ya kan? Anggap aja sekali lagi ini tambahan informasi buat Bapak. Jadi bikin kesan supaya mereka tidak di-push dan hubungan kita pun tetap akan baik. Yang bikin sebel itu kalau kita nge-push ngecer mulu. Kalau sampai 3 kali dia belum kasih keputusan, udah skip dulu, cooling down dulu. Istilahnya kalau layangan, jangan dibetot mulu. Dibetot mulu putus. Bener nggak korevannya? Main layangan kan? Dibetot, diulur sekali gitu. Jadi betot dan ulur. Gitu Bu Dewi. Oke, thank you Pak Andi. Pak Andi, satu lagi pertanyaan dari kami. Satu lagi pertanyaan dari kami terakhir nih Pak Andi ya, kayaknya kalau mendengerin sesi Pak Andi tuh nggak akan ada habisnya ya, kayaknya waktu jam 12 malam pun kayaknya tetap aja mau on terus ya dengan Pak Andi ya. Nah Pak Andi boleh dong saran dan tipsnya nih untuk teman-teman kita yang join pada saat sesi back on track ini agar mereka tuh tetap termotivasi nih seperti Pak Andi Irawan gitu loh Pak, agar bisa menularkan kesuksesan Pak Andi kepada kita semua yang mengikuti sesi back on track ini. Silakan Pak Andi. Ya, satu hal aja pesan dari saya. Ketika teman-teman lapar, maka teman-teman pasti tahu cara teman-teman untuk mencari makan. Benar nggak? Nggak ada tuh orang lapar disuruh, lu mesti cari makannya gini-gini, lu mesti ambil ring, ambil sendok, ambil nasi, ambil garpu, ambil sayur. Nggak kan? Semuanya tahu cara cari makan ketika teman-teman lapar. Sama, ketika teman-teman punya goal yang kuat di bisnis ini, teman-teman tahu why yang kuat di bisnis ini, gue mau ngapain, gue mau capai apa di bisnis ini, maka teman-teman punya cara yang kuat untuk finish strong di tahun ini, teman-teman. Kesuksesan kita tergantung seberapa lapar kita hari ini. Thank you, semangat pagi. Ya luar biasa sekali, seberapa lapar ya, jadi diingatkan kembali ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau sukses, yuk teman-teman ya, seberapa lapar teman-teman terhadap yang namanya kunci kesuksesan tersebut. Oke.